Malam hari ini kembali kita hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan langkah hadir kita, duduknya kita dalam majelis ini akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari langsung saja kita awali ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, muassis pendiri daripada masjid kita, mu'alif hadal kitab, Asy-Syaikh Imam Nawawi, anallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'ali darajatihim. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini liwal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Waghfir lana ma madha ya wasi'an wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Waghfir lana ma madha ya wasi'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayo Pak, ini satu ini dibaca dulu. Hah? Iya. Ya, terus ya, sampai situ aja dulu. Ya, kemarin hadis yang pertama belum tuntas gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. An Abi Musa radhiyallahu anhu, daripada Abu Musa yang Allah ridha terhadap dirinya.
Qala berkata Abu Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berfirman, bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zisyaibatil muslim. Salah satu memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua yang muslim. Ya. Jadi ada kaitannya, hablum minan nasnya berkaitan juga dengan hablum minallah. Ini kemarin sudah saya terangkan. Jadi orang yang tidak memuliakan orang muslim, orang tua yang muslim, bukan berarti yang tidak muslim kita tidak hormati. Tapi yang menjadi pokok kewajiban kita adalah menghormati orang tua yang muslim, sama aja kita memuliakan Allah. Ya, jadi orang-orang tua ini, ya, yang pada muslim, yang pada ahli ibadah itu harus dimuliakan. Sama saja kita juga dengan memuliakan Allah. Yang pertama kemarin sudah saya terangkan. Kemudian yang kedua adalah wahamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Ya. Dan juga cara memuliakan Allah adalah muliakanlah hamilil Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang hafal Quran. Ghairil ghali, dan tidak sombong dia dengan hafalannya. Wal jafi anhu, dan tidak juga mengabaikan Quran yang dia baca. Ya, berarti kalau Nabi sudah bicara seperti ini, berarti ada orang yang hafal Quran sombong. Dan ada orang yang hafal Quran mengabaikan Quran. Bahkan sampai qari'ul Quran wal Quran laknatuhu. Kata Nabi, berapa banyak orang yang rajin membaca Quran, pandai membaca Al-Quran, dilaknat oleh Al-Quran. Ini jangan salah paham ya. Jangan nanti neranginnya seperti ono, ya kan? Ya, about good looking, ya kan? Ya. Pokoknya calon-calon radikal adalah orang yang pandai membaca Quran dan good looking, ya kan? Dilihatnya enak, mukanya sedap dipandang. Ini dia ngambil dari ceritanya Abdurrahman bin Muljam itu. Ya, mungkin pembisiknya ini nggak benar. Ya, jadi kalau Abdurrahman bin Muljam ini adalah orang yang hafal Quran, akan tetapi ternyata dia membunuh orang yang sudah dijamin oleh Allah menjadi ahli surga. Jangan salahin Qurannya, bukan manusianya. Tuh. Ya, tidak semua orang yang hafal Quran itu membunuh khalifah, enggak. Hanya satu. Karena bisa jadi tadi yang digambarkan oleh Nabi adalah orang yang sombong dengan hafalan Qurannya. Dan mengabaikan isi kandungan daripada Al-Quran. Maka yang harus dimuliakan adalah hafizul Quran. Orang yang hafal Quran. Orang yang pandai membaca Al-Quran. Dan dia tidak sombong dengan hafalannya, dengan bacaannya. Wal jafi anhu, dan dia tidak mengabaikan isi kandungan daripada Al-Quran. Jadi Quran itu betul-betul masuk pada jiwa, masuk pada dirinya. Dia berjalan seperti Al-Quran, dia berbicara seperti Al-Quran. Bahkan dia berperilaku seperti Quran yang mulia. Makanya Quran sampai kita junjung. Maka ketika orang-orang yang mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan dia hafal dengan Al-Quran, muliakan. Sebagaimana Anda memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nih ya? Ini anak-anak kita ya, usahakan sebisa mungkin ya, di kampung ini mesti ada yang hafizul Quran, orang yang hafal Quran. Ya, kebetulan di rumah tahfiz ini sudah ada yang 6 juz, Pak. Jalan 2 tahun. Ya, alhamdulillah sudah 6 juz hafal Quran. Ya. Artinya tidak di pesantren tetapi pulang pergi aja. Alhamdulillah terus digembleng. Dan sudah ada yang sampai 6 juz. Bahkan alhamdulillah kemarin yang mau masuk gontor dari 22 anak keterima semuanya. Ya, dibimbing, dididik dari 22, 9 gontor pusat. Alhamdulillah. Artinya tadi kita punya kader.
Selama masih di kampung itu ada hamilul Quran, orang yang hafal Quran. Selama di kampung itu masih ada Quran yang dibaca, maka Allah akan memuliakan kampung itu. Dan kita diperintahkan juga untuk memuliakan orang-orang yang hafal Quran. Ingat catatannya, ghairul ghali wal jafi anhu. Bahwa dia tidak sombong dengan hafalannya dan juga dia tidak mengabaikan kandungan daripada Al-Quran. Ya kan ada bahasa, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan jual ayatku dengan harga yang murah. Maksudnya jangan jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, karena mulianya Al-Quran jangan kau jual dengan dunia yang murah. Berapa yang kamu jual dari ayat Allah tadi? Untuk meraih jabatan, untuk mendapatkan kenikmatan dunia, murah. Dunia itu murah, Pak. Akhirat itu mahal, surga itu mahal, nggak bisa dibeli dengan uang. Berapa lama kenikmatan dunia Bapak Ibu rasakan? Sebentar, murah itu. Berapa lama jabatan yang kau sandang dengan kamu menjual ayat-ayat Allah, mencari pembenaran dari Al-Quran, murah dapat dunianya tadi. Ini yang dikatakan tadi, awas. Ketika kita jadi qori, ya, ini juga jangan sampai kita naruh tarif, kalau nggak segini saya nggak akan baca Quran. Itu duit yang kau dapatkan dari amplop itu murah, berapa lama? Sayang Quran yang menjadi amalan kamu, Quran yang menjadi kemuliaan buat dirimu, kamu jual dengan harga yang murah. Ya dikasih berapa aja kita terima. Andai kata nggak dikasih, kalau kita nggak berhitung sama Allah, Allah nggak berhitung sama kita. Kalau kita hitung-hitungan sama manusia, maka Allah juga hitung-hitungan sama kita. Jangan pernah berhitung. Paham nih ya? Jadi orang yang memuliakan orang yang hafal Quran, ahli Quran, sama saja dia juga memuliakan Allah. Ya mudah-mudahan insyaallah ini jangan salah paham. Ghairul ghali wal jafi anhu itu hanya bagian kecil. Ya, hanya bagian kecil dari orang-orang yang melenceng jauh dari apa yang dia hafal dari Quran. Melenceng jauh dari Quran yang dia baca. Sedikit bagian kecil itu. Ya, manusia. Makanya kan setan itu berusaha agar kita terus tergelincir. Kita yang udah lurus, gimana caranya bisa nggak lurus? Setan masuk melalui pembuluh darah kita. Makanya di sini wal jafi anhu, tidak boleh sombong. Kalau Anda sudah sombong dengan hafalan Quran Anda akan tergelincir. Setan aja benci sama orang sombong, Pak. Setan benci sama orang sombong. Jangan nengok ke samping. Siapa manusia yang paling sombong? Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu saking sombongnya sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Itu Fir'aun saking sombongnya sampai ngaku dirinya Tuhan. Satu waktu setan datang ke rumah Fir'aun, ya, ke kerajaan Fir'aun. Setan ketuk pintu. Begitu ketuk pintu, Fir'aun nanya, siapa di luar? Apa kata setan? Un. Ya Fir'aun, ya kan. Un. Ngaku Tuhan. Gua di balik pintu aja lu nggak tahu gimana ceritanya, kata setan. Bener nggak? Ya kan, sampai Fir'aun ngaku dirinya apa tadi? Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi begitu setan ketuk pintu, Fir'aun nanya, siapa di luar? Lah kata setan, ngaku Tuhan, aneh di balik pintu aja ente kagak tahu gimana ceritanya, Om. Kalau yang namanya Tuhan kan alimul ghaib, maha mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Kok aku di balik pintu aja pakai nanya siapa di luar?
Setan diam aja, akhirnya Firaun penasaran buka pintu. Begitu buka pintu ngelihat setan yang datang. Lu setan, iya. Dari mana? Dari Bojong, setan Bojong. Setan Betawi lagi lo. Setan mah nggak ada ininya, mau Betawi mau apa. Gua kesinggung nih, awas ya. Yang orang Bojong juga kesinggung ntar. Ada apa setan datang kemari? Satu, kata setan, silaturahim. Udah lama kita kagak nemu nih Firaun. Yang kedua, anak pengen nasihatin ente, Un. Ente tahu nasihatnya setan? Apa kata setan? Dengerin nih, Un, gue mau nasihatin lo. Kata setan, sesetan-setannya setan, Un, ya kan? Jadi kata setan, sesetan-setannya setan. Nggak ada setan yang ngaku dirinya Tuhan, nggak ada, Un. Baru lu doang nih, Un, ya kan? Nih gua aja yang setan lebih daripada setan, kagak berani nganggap diri Tuhan. Lu sombong banget, Un. Nah, ente lihat tuh. Ghairul ghali, nggak boleh sombong. Orang kalau udah sombong, aduh, itu penyakit yang paling bahaya, Pak. Ini selendangnya Allah itu sombong, al-mutakabbir. Ente pakai selendang Allah, marah yang punya selendang. Nggak boleh sombong. Orang sombong kan kelihatan, jalannya aja beda. Waduh, ya kan. Kalau dipanggil Ji, jangan. Orang sombong, aduh ya. Ya belum tentu sombong, lagi sengklak dia ininya, ya kan. Lagi apa sih kalau ini salah bantal? Ya, kan? Ya, jadi sekali lagi ya, nggak boleh sombong dengan ilmu, nggak boleh sombong dengan harta, nggak boleh sombong dengan umur. Nih lihat nih orang tua nih, ya, banyak makan asam garam, ya kan, ya kan. Ya, kata anaknya, pantas darah tinggi, asam garam lu dimakan. Sombong dengan apanya tadi? Tuanya, jangan. Ya. Jadi sekali lagi, penyakit yang paling bahaya itu adalah sombong. Al-mutakabbir. Yang boleh sombong cuman siapa? Selendang Allah sombong. Maka sampai-sampai orang yang hafal Quran pun harus dimuliakan asal dia tidak sombong dan tidak mengabaikan Al-Quran. Nah, yang ketiga, wa ikrama disultanil muqsit. Masya Allah, memuliakan raja yang adil. Sama aja Anda memuliakan Allah. RT yang adil, RW yang adil, lurah yang adil, camat yang adil, muliakan. Anda ketika memuliakan pejabat yang adil, sama aja Anda memuliakan Allah. Karena berat untuk membawa adil. Ketika kita sudah megang jabatan, seringkali kita lupa. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Jadi mikul keadilan ketika kita menjabat dengan pangkat kita, dengan kedudukan kita, itu nggak mudah. Sampai-sampai nilainya orang yang adil, raja yang adil harus Anda muliakan. Berarti yang nggak adil diapain? Ya jangan dimuliakan. Yang dimuliakan itu adalah raja-raja yang adil. Siapapun yang menjabat ketika dia adil, Anda harus muliakan. Kenapa? Berat mikul keadilan. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang kita jelas itu. Ya. Ya, termasuk kita nih. Anak mesti hormat kepada orang tua yang adil. Anak-anaknya mesti rata. Maaf, Bu, jangan kesinggung dulu. Berarti kalau istri tua, kemudian bapaknya, suaminya kawin lagi, adil, mesti dimuliakan nggak? Wih, dimuliakan nggak? Nabi saja mengatakan, ya Allah, jangan kau rendahkan aku, jangan kau hina aku.
Ternyata untuk urusan kasih sayang nggak bisa adil, nggak bisa. Paham ya? Makanya orang yang punya bini dua kalau nggak adil ntar di akhirat jalannya miring. Tahu? Tahu orang yang jalan miringnya apa? Ya, pokoknya ntar ibu-ibu kalau nanti di surga ngelihat suaminya jalannya miring, ya kan? Berarti selama ini dibohongin dia. Ya, jadi berat Pak, untuk berbuat adil itu nggak mudah. Maka nilai raja yang adil itu sama nilainya dengan orang yang hafal Quran yang harus dimuliakan, yang tidak sombong dan tidak mengabaikan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita kalau nanti jadi pejabat adil, ya, jadi manajer adil terhadap bawahannya, ya, jadi direktur adil terhadap karyawannya, jadi orang tua adil terhadap anak-anaknya. Adil itu tidak mesti sama. Ya, anaknya dibeliin, yang SMA dibeliin motor, yang SD bilang ayah nggak adil, masa saya dibeliin sepeda, lah umur aja beda. Adil itu tidak harus sama, ngelihat kondisi. Jadi 3 yang kemarin belum tuntas kita baca, bahwa wa ikram wa ikramu, dan memuliakan ijlalu. Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama disyaibatil muslim. Sungguh cara memuliakan Allah atau sama dengan memuliakan Allah ketika Anda memuliakan orang tua yang muslim. Dan juga sama Anda memuliakan Allah ketika Anda memuliakan orang-orang yang hafal Quran, yang tidak sombong dan tidak mengabaikan Al-Quran. Dan sama juga Anda memuliakan Allah dengan memuliakan raja-raja yang adil. Ya. Jadi berat ya untuk berbuat adil itu nggak mudah. Tapi ketika dia sudah adil, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gini, ya, saya suka bingung ya, barangkali mereka udah kuat ya, nyalonin, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi sesuatu lah. Kira-kira ente siap nggak? Siap nggak? Bisa adil nggak? Ya. Apalagi masa pilkada Pak, kepala daerah, semua orang nyalonin diri, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Siap nggak ente? Resikonya berat itu. Kalau Anda sanggup memikul jabatan itu, Anda akan naik pada tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah. Tapi ketika Anda mengabaikan jabatan itu, Anda tidak adil, Anda akan direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Siap nggak? Jangan ngukur kemuliaan dunia dengan jabatan tadi. Kemuliaan dunia itu bersifat sementara. Sementara. Begitu jabatan sudah nggak disandang lagi, udah nggak ada yang awal lagi. Di kantor nggak ada yang hormatin lagi. Siap nggak tadi? Jadi cobalah berkaca kepada diri kita sendiri. Kuat nggak kita memikul itu? Nanti adik-adik sama, ketika sudah dewasa, ada pengen jadi ini, pengen jadi itu. Ada yang datang sama saya, Ustadz nyalonin ya, semua saya biayain. Untuk apa? Anggota DPRD? Enggak. Tempat saya bukan di sana. Saya tahu diri kok. Tempat saya di majelis. Ya. Ya tapi kan mesti ada yang berjuang. Yang berjuang ada, yang lain silakan. Yang lebih kuat lagi, kalau saya nggak kuat. Kasihan nanti kalau saya nggak bisa berbuat adil, nanti resikonya buat saya. Ya tapi harus dicoba, ya dicoba kepada yang lain aja. Tempat saya bukan di situ. Tempat saya di majelis. Karena ini adalah amanah dari orang tua saya. Mau dibiayain semuanya Pak. Dan insya Allah jamaah pasti akan milih saya. Bener nggak? Orang kemarin mantu saya aja ente pilih, ya kan? Biar nggak jadi juga. Apalagi kalau saya nyalonin, cuman sambil mikir milih nih, kayaknya ntar udah mulai jadi kagak ngajar urusan ya kan? Gitu kan? Udah dosa kita, amanah orang tua. Paham ya? Nah ini hadis yang kemarin kita baca. Lanjut. Hadisun hasan, hadis ini bagus, baik. Rawahu Abu Daud, riwayat daripada Abu Daud. Wa an Amr bin Shu'aib, daripada Amr bin Shu'aib. An abihi, dan dia dapat daripada bapaknya.
An jaddihi, dia dapat juga daripada kakeknya radhiyallahu anhum yang semoga Allah ridha terhadap mereka semuanya. Tuh, lihat bapaknya nyeritain ke anaknya. Ya. Kakeknya nyeritain ke bapaknya, bapaknya nyeritain ke anaknya. Jadi ilmu itu beruntun dari atas ke bawah. Ya. An abihi, an jaddihi, sampai sang anak menceritakan atau sang cucu menceritakan kepada kita nih dari kitab ini. Bahwa ilmu itu harus ditransfer. Harus. Ya, nanti transfer lagi ke siapa? Ke saudara kita, ke ini. Terus. Anak kata si Anu tuh. An-Nur Sopa. Nur Sopa dari siapa? An Syed Fatoni misalnya. Syed Fatoni an Mu'alim Abdullah, terus ke atas. Bayangkan tuh, yang meriwayatkan semuanya dapat doa radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho terhadap mereka semuanya. Ini hebatnya ilmu. Ya, apa sih yang istilah jualan itu berantai itu? Dapat tuh pahalanya. Multi level. Ya, dari ini dapat, dari sini dapat, dari sini dapat. Makanya jangan pelit sama ilmu. Ya. Jangan pelit. Kalau ada yang bilang, Ustadz, kalau Ustadz ngajar semuanya dikeluarin, habis dah ilmunya. Ketika orang mengajar kepada orang lain dan dia tidak pelit dengan ilmunya, Allah akan memberikan ilmu kepada dirinya, memberikan pengetahuan yang tidak dia dapatkan, yang tidak dia pelajari. Yakin itu. Saya seringkali, subhanallah, kalau lagi ngajar juga kadang-kadang seret masuk. Oh ini nih maksudnya ini terus ya. Tanpa kita pelajari dari rumah, tanpa ini kita apa yang kita punya kita ajarkan orang lain. Allah akan mengajarkan kita dari ilmu yang belum kita pelajari akan diberikan tadi oleh Allah. Makanya nggak boleh pelit dengan ilmu. Ya, lihat di sini riwayatnya dari siapa? Dari Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib dari siapa? An abihi, dari bapaknya. An jaddihi, bapaknya dari kakeknya. Radhiyallahu anhum, sampai didoakan semua orang yang membaca kitab ini. Nih malam ini aja mungkin yang baca kitab ini ada. Ya. Coba pengajian mungkin ada yang pas bertepatan dengan hadis yang kita baca. Dan berapa kali kitab ini dibaca? Makanya kitab Riyadhus Shalihin itu karena saking banyaknya yang membaca kitab ini, keberkahan ilmunya luar biasa. Banyak pesantren-pesantren membaca kitab ini. Dan banyak majelis taklim membaca kitab ini. Maka kitab semakin kita baca, semakin mengeluarkan keberkahan dari kitab ini. Apalagi ketika kita membaca yang meriwayatkannya dengan doa radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan keridhaan terhadap Amr bin Shu'aib. Dan juga redha Allah terhadap bapaknya Amr bin Shu'aib. Dan juga redha Allah terhadap kakeknya Amr bin Shu'aib. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun hasan sahih wa fi riwayatin Abi Dawud haqqa kabirina. Ya. Lihat di sini. Rasulullah bersabda, "Laisa minna," bukan dari golongan kami. Laisa minna. Bukan dari golongan kami, bukan berarti umat Muhammad tadi. Bukan dia dari golongan umat Nabi Muhammad. Laisa minna, kata Nabi yang bicara. Bukan dari kelompok kita nih. Bukan dari umatku. Siapa yang bukan dari umat Nabi Muhammad? Malam yarham saghirana. Orang yang gak pernah sayang kepada yang muda. Awas tuh. Laisa minna malam yarham saghirana. Orang yang gak sayang kepada yang muda. Abang gak sayang sama adik. Bukan dari umat Nabi Muhammad. Bukan dari kelompok kami. Umat Nabi Muhammad adalah abang yang sayang sama adiknya. Penuh kasih sayang. Tidak ada kebencian kepada bawahannya. Pada adik-adiknya. Ya. Ini adik-adik kita, anak-anak kita. Mesti disayangin. Kalau ente nggak sayang sama bocah,
sama anak-anak muda, berarti bukan dari kelompok umat Nabi Muhammad. Dan lanjutannya, wa ya'rif syarafa kabirina, dan tidak mengetahui kemuliaan dari orang-orang yang tua, bukan dari golongan kami. Yang paling gampang bahasanya, yang nggak sayang sama yang muda dan tidak hormat kepada yang tua, bukan dari umat Nabi Muhammad. Laisa minna. Udah paham nih? Ya, ini sama yang tua-tua nih ente. Biar kata jago ente di komputer. Wah, kalau yang namanya handphone, aki-aki kan kalau ngirim WA capek lama. Assalamualaikum. Wah, kalau bocah tek 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 ya kan. Aki-aki nah, jangan suka merendahkan yang tua. Anda bisa tahu ilmu karena orang tua. Disekolahkan, dididik dengan baik, dibelikan handphone. Ini kadang-kadang anak-anak tuh sering sama orang tua yang mulia tadi. Orang tua itu mulia. Wa ya'rif syarafa kabirina. Orang-orang tua itu mulia. Kenapa mulia? Hidupnya lebih lama dari kita. Pengorbanannya lebih banyak dari kita. Doanya lebih manjur daripada kita. Maka muliakan orang tua. Jangan sampai kita nganggap diri kita paling pintar. Itu yang kemarin songong tuh. Yang kiai dicaci maki. Bukan umat Nabi Muhammad itu. Lu mau ngaku apa juga bukan umat Nabi Muhammad. Nih baca hadisnya nih. Wa ya'rif syarafa kabirina, dan mengetahui kemuliaan orang tua. Tapi saya harus menyampaikan yang hak. Cara menyampaikan yang hak adalah dengan cara yang baik. Bukan memaki-maki. Sehebat apapun kebenaran itu, tapi disampaikan bukan dengan cara yang baik, tidak akan diterima oleh orang lain. Ajak ngomong yang benar. Ya, andai kata Anda benar, Anda ngerasa paling benar, ajak ngomong yang benar. Bukan dicaci maki, bukan dikerubutin. Ente ngaku umat Nabi Muhammad, apa Nabi Muhammad akui ente sebagai umatnya? Ente ngaku kenal sama artis bilang, gelap, gua kagak tahu siapa. Nabi Muhammad juga sama. Kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, apa Nabi Muhammad kenal kepada kita? Orang akhlaknya ente nggak pakai, adabnya ente nggak ikutin. Ini kan yang paling kita lihat, ngaku sebagai orang yang paling ini, Masya Allah. Nah ini Pak, kalau kita baca hadis ini bacaannya ringan, ya, pendek hadisnya, tapi kedalamannya bahwa yang muda harus hormat kepada yang tua harus sayang kepada yang sama orang tua cium tangan, ya, yang benar, pulang assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Kagak, coy, baru pulang, ya kan? Orang tua dipanggil coy, ya kan? Bro, ya kan? Jangan. Ya. Ini kadang-kadang bapak-bapak pengen sama anak kayak apa? Biar akrab, ya, pakai bahasa kayak begitu. Nah, pergaulan. Nanti kebiasaan anak. Kata-kata itu ada nilai. Cara kita bertutur kata, memanggil seseorang itu punya nilai. Saya punya sahabat sama di WA. Dulu kita di pondok bareng. Kita manggil teman tuh asal aja dulu. Tapi setelah kita satu grup udah tua, itu ada satu bahasanya nggak enak, Pak. Bro segala macam. Ya. Sementara kita memanggil teman kita, Ustadzuna, Syekh, Kiai. Kenapa? Karena tutur kata, ucapan itu adalah bentuk perilaku kita. Omongan kita itu dinilai dari perilaku kita, itu kelihatan dari omongan kita. Makanya orang tua ketika ngajarkan kepada anak, pakai bahasa yang baik. Ya, kalau pengen akrab sama anak bukan berarti dengan bahasa pergaulan yang ini. Bahasa yang baik. Nah, ya. Jangan, weh bro, sini bro. Tapi gitu enggak, ya. Ini ukuran.
Maka saya bilang, ya Allah, ini teman nggak tahu kalau di grup ini ada yang profesor, ada yang kiai, ada yang jadi ini, jadi itu. Kok bahasanya sama kayak di pondok? Ya hormatilah jabatan seseorang. Ya, kedudukan seseorang, ilmu seseorang itu muliakan. Ya, artinya panggillah dengan yang pantas sebutan. Ya. Nabi saja sama anak kecil, Pak, sama anak kecil dicium tangannya. Doakan saya. Ya. Ini kadang-kadang kita lupa ngikutin akhlak Nabi. Nabi itu kalau jabatan tangan tidak pernah melepaskan tangan orang yang dia jabat sebelum tangan itu melepaskan tangan Rasulullah. Jadi Nabi kalau jabatan tangan itu nggak pernah milah-milih. Mau yang punya jabatan, mau yang nggak punya jabatan, mau kaya raya, mau orang yang rendah miskin, itu jabatan tangan Nabi tetap hangat dan selalu dipegang tangannya sebelum yang punya tangan melepaskan tangannya. Itu memuliakannya manusia tadi. Kira-kira kita bisa nggak begitu? Kalau mau orang kaya aja, masya Allah, sampai nunduk-nunduk. Wah, giliran orang miskin, ujungnya doang. Ya itu coba bisa jadi yang kita anggap rendah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Saya pernah ya sampai rupanya temen nilai ketika satu waktu dapat undangan ceramah, kebetulan di depan mantan presiden Pak SBY ya. Kemudian ngimamin sholat maghrib. Itu selesai sholat maghrib, beliau datang dan saya melihat ini bukan memuji, tapi dengan sikap yang saya lihat dengan mata saya, betapa beliau itu orang yang sangat santun. Cara bicaranya, terima kasih Pak Kiai nasihatnya, terima kasih sudah diimami. Masya Allah, kita lihat ini luar biasa. Cara dia bertutur kata, cara dia gestur tubuh dia menghormati seseorang. Karena ada orang yang nganggap kalau Ustadz Kiai yang penting gue udah undang, gue kasih amplop beres. Nggak usah, bukan itu. Ya, bukan itu. Dia memuliakan ilmu yang dimiliki tadi. Ya. Saya juga sama-sama Pak. Terima kasih saya diberikan kesempatan bisa berbagi di sini. Tuh. Ini mantan presiden. Ya, cara bicaranya ini ngelihat dengan kasat mata saya saksikan sendiri. Makanya kita sering lupa bahwa manusia itu adalah mulia, harus kita muliakan. Siapa orang-orang yang harus kita muliakan? Yaitu satu, anak-anak kita, adik-adik kita, bawahan kita harus kita sayangi. Dan yang di bawah jangan lupa memuliakan yang di atas. Orang yang tidak memuliakan orang tua bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW. Mau lu pakai ormas apa, mau pakai apa, tapi ama kiai, ama ulama tidak ada penghormatan, berarti laisa minna man lam yarham saghirina wa ya'rif syarafa kabirana. Bukan dari golongan Nabi, golongan kami, kata Nabi, siapa? Malam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada yang muda, wa ya'rif syarafa kabirana, dan tidak memuliakan yang tua. Hadis sahih riwayat daripada Abu Dawud dan Tirmidzi, wa qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Hadis ini bagus dan baik. Wa fi riwayatin Abu Daud, dalam riwayat Abu Daud dikatakan haqqul kabirina. Haknya orang tua, yang paling tua itu harus dimuliakan. Jadi hak orang tua kewajiban kita. Kewajiban kita yang muda adalah memuliakan yang tua. Kewajiban yang tua adalah menyayangi yang muda ya. Jadi abang sayang sama adik. Jangan jadi abang rongkah. Ya, mentang-mentang adiknya masih kecil, nggak tahu apa-apa, rongkah. Ini bahaya nih, ya. Jangan sampai kita bersemena-mena, berperilaku semaunya kepada anak-anak kita, adik-adik kita. Dan adik-adik juga mesti tahu kemuliaan orang-orang tua. Wallah a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ya.
Gimana? Kenapa ada kalimat radhiyallahu anhum? Ya. Ada dalam ayat Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa nanti orang-orang yang akan masuk ke dalam surga radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho dengan Allah. Pak, istri ketika sudah dapat ridho suaminya ketika meninggal dunia karena tugas dan tanggung jawab kewajibannya dijalankan dengan baik, min ahlil jannah, termasuk dari penduduk surga. Ya. Orang yang sudah meninggal dunia, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan, ya, redho. Itu paling tinggi kedudukan. Nas'aluka ridhoka, yang aku minta redhomu ya Allah. Baru kemudian surga, belakangan surga. Maka Nabi Musa kalau tidak salah, ya Allah nas'aluka ridhoka. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku minta redhomu. Musa, kamu pengen redho aku, nggak akan mungkin kamu sanggup untuk mendapatkan ridhoku. Itu pertanyaannya tadi, gimana supaya dapat ridhonya Allah? Nabi Musa menanya terus, ya Allah, nas'aluka ridhoka, aku minta ridhomu ya Allah, aku minta ridhomu. Allah katakan, Musa, kamu nggak akan sanggup untuk mendapatkan ridhoku. Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan ridhomu ya Rabb? Satu, kamu redho dengan ketetapan aku, maka aku pun akan redho dengan kamu. Ketika engkau redho dengan ketetapan aku, sepahit apapun ketetapan aku, segetir apapun ketetapan aku, tapi kamu redho dengan ketetapan aku pun akan redho dengan kamu, Musa. Susah enggak? Susah enggak? Yang benar, susah apa enggak nih? Ya, dikasih miskin, ente redho sama Allah. Dikasih penyakit, ente redho dengan Allah. Allah redho sama ente. Jadi kuncinya itu aja. Gimana bisa mendapatkan radhiyallahu anhu? Allah ridho terhadapnya. Ini yang kita baca tuh pada saat kita bulan Ramadan. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha astaghfirullah as'aluka jannah wa a'udzubika min. Yang kita minta as'aluka ridhoka, nas'aluka ridhoka. Jadi kuncinya cuma satu. Kalau ente pengen dapat ridho Allah, ente mesti ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Paham nih, ya? Jadi apapun ketetapan Allah, antum mesti ridho, ya. Baru Allah akan ridho kepada kita. Segetir apapun, sepahit apapun ketetapan Allah, buat orang yang baik itu adalah kebaikan. Buat orang yang baik itu adalah kebaikan. Tapi kenikmatan ketika jatuh kepada orang yang buruk itu adalah kecelakaan buat dirinya. Jadi ukurannya manusia. Jadi sepahit apapun ketetapan Allah, kalau ente orang baik, miskin ente jadi kebaikan. Ya. Sakit ente jadi kebaikan. Tapi kalau ente bukan orang baik, mau jabatan yang paling tinggi, mau kekayaan yang paling banyak, menjadi kecelakaan buat diri ente. Na'udzubillah min dzalik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij
muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin amin ya arhamar rahimin dawahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.